Analisis supply chain management pada PT Cipta Laku Lestari sebagai distributor produk wings di Kota Kupang. Pendahuluan, latar belakang. Manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah konsep yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemasok hingga pelanggan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, murah, dan cepat. Meskipun konsepnya sudah lama dikenal, bidang ini masih tergolong muda dibandingkan dengan disiplin ilmu lain. Manajemen ini sangat krusial, karena masalah di dalamnya dapat berdampak besar pada operasional dan keuangan perusahaan. Salah satu tantangan utamanya adalah persaingan harga, yang jika tidak dikelola dengan hati-hati dapat mengancam keberlanjutan bisnis dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Peran distributor sangat penting dalam menciptakan efisiensi, menjangkau pasar lebih luas, serta mengurangi biaya dan kompleksitas operasional. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks persaingan industri food dan non-food, seperti yang terjadi pada PT Cipta Laku Lestari yang bergerak di bidang sabun dan deterjen di Kota Kupang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi dalam penerapan supply chain management di PT Cipta Laku Lestari. 2. Bagaimana peran dan fungsi masing-masing pelaku rantai pasok atau distributor, sales, retail, dan konsumen dalam menunjang kelancaran distribusi produk. 3. Sejauh mana efisiensi dan efektivitas sistem distribusi yang diterapkan perusahaan dalam menjangkau pasar di Kota Kupang. Tujuan penelitian. 1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi pada PT Cipta Laku Lestari. 2. Untuk mendeskripsikan peran serta hubungan kerjasama antar pelaku dalam rantai pasokan produk wings. 3. Untuk mengevaluasi efektivitas strategi distribusi dan pemasaran yang digunakan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Landasan teori. Konsep dasar supply chain management atau SCM. Menurut Pujawan dan Mahendrawati 2010, SCM adalah konsep yang menjelaskan bagaimana semua pihak atau pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan bekerja sama untuk menghasilkan produk yang berkualitas, harga bersaing, dan proses yang cepat. Menurut Nugroho 2013, SCM adalah proses yang mengintegrasikan dan mensinkronasikan entitas dari hulu ke hilir secara efektif untuk meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan. Tujuan SCM. Menurut Kopra dan Mendil 2001, tujuannya adalah memaksimalkan nilai rantai pasok secara keseluruhan, meningkatkan koordinasi, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan konsumen. Aliran dalam rantai pasok. Dalam SCM terdapat 3 aliran utama yang harus berjalan lancar. 1. Aliran barang, pergerakan produk dari pemasok hingga ke konsumen. 2. Aliran uang, pembayaran yang mengalir dari konsumen kembali ke pemasok. 3. Aliran informasi, komunikasi 2 arah mengenai data pesanan, stok, dan harga. Tantangan dalam SCM. 1. Persaingan harga yang ketat. Persaingan yang terlalu keras bisa menekan margin keuntungan, dan jika tidak dikelola bijak bisa memicu praktik pemotongan biaya yang mengorbankan kualitas atau keberlanjutan bisnis jangka panjang. 2. Efisiensi distribusi, menata rute pengiriman dan logistik agar biaya murah, namun waktu pengiriman tetap cepat dan tepat sasaran menjadi tantangan tersendiri. 3. Adaptasi teknologi dan SDM. Meskipun penggunaan aplikasi memudahkan pemesanan, namun perubahan sistem ini berdampak pada struktur pendapatan dan peran sales, sehingga diperlukan penyesuaian sistem insentif agar motivasi kerja tetap terjaga. 4. Manajemen pembayaran. Mengelola sistem pembayaran tunai dan kredit agar tidak terjadi penumpukan piutang yang mengganggu arus kas perusahaan. Pembahasan. PT Cipta Laku Lestari adalah distributor produk wings di Kota Kupang yang melakukan pembelian secara per order untuk didistribusikan ke pengecer. Perusahaan terbagi dalam 2 divisi utama. 1. Distribusi, mengirim barang menggunakan armada truk sendiri pada pukul 8 pagi dengan strategi pengaturan rute dan muatan yang efisien agar biaya dan waktu lebih hemat. 2. Sales,
Sebanyak 24 orang melakukan kunjungan harian ke toko, memantau stok via aplikasi tablet, dan melakukan personal selling untuk mencatat pesanan yang akan dikirim keesokan harinya. Selain itu, terdapat retail atau pengecer yang membeli barang untuk dijual kembali, serta konsumen sebagai pengguna akhir produk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang terjadi pada PT Cipta Laku Lestari dengan rantai pasok yang terlibat yaitu pabrik, distribusi, sales, pengecer, dan konsumen. Aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi. Berdasarkan penelitian, ketiga aliran tersebut sudah berjalan dengan baik dan terintegrasi. Aliran barang, satu arah, berjalan dari hulu ke hilir seperti pabrik ke distributor, ke pengecer, dan ke konsumen. 2. Proses. PT Cipta Laku Lestari membeli produk dari Wings Group, menyimpannya di gudang, kemudian didistribusikan ke pengecer. 3. Mekanisme. Sales hanya bertugas mencatat pesanan melalui aplikasi tablet, sedangkan pengiriman fisik barang dilakukan keesokan harinya oleh tim distribusi menggunakan truk sendiri. 4. Strategi. Barang disusun di truk berdasarkan urutan jarak pengiriman atau yang jauh dimasukkan duluan untuk efisiensi rute. Aliran uang, satu arah, berjalan dari hilir ke hulu seperti konsumen ke pengecer, ke distributor, ke pabrik. 2. Sistem pembayaran. 1. Tunai, dibayar langsung kepada helper atau kru pengirim saat barang sampai. 2. Kredit, dilakukan via transfer bank dengan sistem maksimal 2 kali pembelian atau jatuh tempo maksimal 2 minggu. Jika ingin kredit ketiga, harus melunasi utang sebelumnya. 3. Dampak teknologi. Dengan adanya aplikasi pemesanan online, pendapatan sales yang semula hanya dari komisi mulai terpengaruh, karena transaksi bisa dilakukan langsung oleh pengecer tanpa lewat sales. Aliran informasi, satu arah, berjalan 2 arah atau hulu ke hilir dan sebaliknya. 2. Informasi, meliputi data harga, stok barang, ketersediaan produk, dan permintaan pasar. 3. Media komunikasi, komunikasi langsung antara sales manager dan sales, interaksi sales dengan pengecer untuk mengetahui kebutuhan pasar. 4. Aplikasi online, memudahkan pengecer memesan barang kapan saja atau 24 jam tanpa harus menunggu sales datang. Peran dan fungsi masing-masing pelaku rantai pasok. PT Cipta Laku Lestari atau distributor menampung produk dari pabrik, mengatur logistik dan pengiriman, menyediakan sistem aplikasi untuk pemesanan, menjaga konsistensi waktu pengiriman. Sales melakukan personal selling dan promosi, mengecek ketersediaan stok di toko, mencatat pesanan via tablet dan mengirim data ke gudang, menjadi jembatan informasi antara perusahaan dan pasar. Retail atau pengecer, membeli produk dalam jumlah besar untuk dijual kembali, menyediakan produk agar mudah dijangkau konsumen akhir, membayar barang sesuai sistem tunai atau kredit. Konsumen, pihak pengguna akhir produk, sumber aliran uang yang memutar roda bisnis, tidak bisa membeli langsung ke distributor, harus lewat ke pengecer. Efisiensi dan efektivitas sistem distribusi. Sistem distribusi yang diterapkan dinilai sudah cukup efisien dan efektif dengan bukti sebagai berikut. Tingkat efisiensi. 1. Manajemen rute. Perusahaan memetakan lokasi toko dan menggabungkan rute yang searah dalam satu perjalanan, sehingga menghemat biaya bahan bakar dan waktu. 2. Penggunaan teknologi. Aplikasi pemesanan mempercepat proses order masuk dan mengurangi kesalahan pencatatan manual. 3. Pengelolaan armada, memiliki kendaraan sendiri sehingga kontrol pengiriman lebih fleksibel dan tepat waktu, atau biasanya dikirim pagi hari. Tingkat efektivitas. 1. Jangkauan pasar. Produk Wings dapat tersebar luas ke seluruh penjuru kota Kupang hingga ke tangan konsumen dengan lancar. 2. Ketersediaan stok. Dengan kunjungan sales rutin dan sistem aplikasi, stok kosong bisa segera diantisipasi sehingga kebutuhan pelanggan terpenuhi. 3. Kecepatan layanan. Waktu tunggu dari pemesanan hingga barang sampai relatif cepat atau biasanya H+1. Kesimpulan, PT Cipta Laku Lestari memiliki pelaku rantai pasok yang terdiri dari pabrik, pedagang grosir, sales, pengecer, dan konsumen. Aliran barang, uang, dan informasi dalam rantai pasok sudah berjalan dengan baik.
barang didistribusikan dari pemasok atau Wings Group hingga ke konsumen, sementara aliran uang mengalir dari konsumen ke perusahaan dan digunakan kembali untuk pembelian produk. Aliran informasi antara sales dan pengecer juga efektif, sehingga komunikasi dan pemenuhan permintaan berjalan lancar. Perusahaan menjaga kestabilan rantai pasok melalui kunjungan rutin sales dan penggunaan aplikasi pemesanan, sehingga ketersediaan stok tetap terjaga. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Bye-bye.